Rengganis. Non, kok ringkas-ringkas baju banyak banget? Mau pergi ya, Non? Tanya Mbok Iem, pengasuh Rengganis sejak kecil yang sengaja menyusul Rengganis ke Korea lantaran diberikan perintah nyonya besarnya untuk terus menjaga dan merawat Rengganis di sini. Mbok, jawab Rengganis pendek. Tangannya masih sibuk memasukkan beberapa lembar pakaian ke dalam tas jinjingnya. Bakal lama ya, Non? Tanya wanita tua itu lagi. Belum tahu, Mbok. Emang mau kemana? Mbok Iem semakin penasaran. Aku pulang dulu ke Indonesia ya, Mbok. Lah, Mbok bagaimana? Mbok takut sendirian di sini. Mbok gak ngerti mereka ngomong apa, Non? Mata tua Mbok Iem menyiratkan kekhawatiran. Nanti aku minta Faiha tinggal di sini untuk temenin Mbok. Faiha teman kuliah Rengganis yang juga berasal dari Indonesia. Mereka sudah menjadi saudara seperantauan sejak pertama masuk di dunia perkuliahan di negara asing ini. Tapi Non, maaf banget Bo, aku buru-buru. Nanti aku telepon dari jalan ya. Tenang, ini hanya untuk beberapa hari. Kalaupun aku memutuskan untuk tinggal lebih lama, maka aku akan meminta Papa untuk kirim sekretarisnya untuk jemput Bo sesegera mungkin. Oke? Rengganis mencium pipi Mbok Iyam, nenek kedua baginya. Oh iya, kamarku berantakan banget. Kalau Ajuma mau bersih-bersih dipersilakan saja ya Mbok, teriak Rengganis dari depan pintu. Mbok Iyam hanya mampu menghela nafas panjang. Tangan keriputnya kembali melipat beberapa lembar pakaian yang sempat tercecer di dalam lemari Rengganis. Dasar anak muda, Mbok Iyam menggeleng. Hei, Aira, mau kemana? Rengganis kaget. Saat dirinya buka pintu, tiba-tiba wajah Eugene sudah berada di depan wajahnya. Maaf, aku harus pulang. Jawab Rengganis singkat, tak ingin berlama-lama menghabiskan waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan laki-laki tinggi putih di depannya itu. Ke Indonesia? Tanya Eugene tak percaya. Ya, jawab Rengganis pendek sambil menutup pintu. Kenapa mendadak begini? Apa ada yang urgent? Tanyanya lagi. Urgent sekali. Very, very, very urgent. Entah berapa banyak pertanyaan yang dilontarkan Eugene padanya, Rengganis hanya mampu menjawab pendek dan sederhana. Seluruh pertanyaan itu, kakinya tetap melangkah dengan kecepatan penuh. Ia tak ingin tertinggal pesawat yang dipesannya secara mendadak. Aku tak ingin terlambat, untung saja masih dapat tiket, ucapnya dalam hati. Biar ku antar, tawar Eugene. Rengganis menghentikan langkahnya tanpa berpikir sesaat dan akhirnya mengambil keputusan dengan menganggukkan kepala. Setelah sebelumnya melakukan penolakan atas keinginan Eugene untuk ikut ke Indonesia, rasanya tawaran kali ini lebih masuk akal. Rengganis juga tak perlu memikirkan kendaraan yang akan terparkir berhari-hari di bandara. Lebih praktis dan efisien berangkat dengan diantar Eugene karena ia menyetujui permintaan Eugene kali ini. Sepanjang perjalanan tak banyak yang ingin Rengganis bicarakan pada lelaki itu. Gadis cantik berkotak-kotak coklat putih itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk melamun. Terdengar nada sambung dari handphone dengan merek mewah dan keluaran teranyar di tangannya. Tak ada tanggapan. Ayo Adinda, angkat, pintahnya. Beberapa kali dicoba tak juga ada respon dari Adinda. Padahal Rengganis sudah tak sabar ingin mengabarkan kepulangannya ke tanah air. Ia berharap Adinda menyimpan nomor telepon Kapten Biru. Ia ingin segera menghubunginya. Tik, tiba-tiba terdengar nada telepon yang tersambung. Rengganis hampir melompat saking bahagianya. Halo? Assalamualaikum, buka Rengganis. Waalaikumsalam, Mbak Rengganis ya? Suara Adinda tampak tak kalah bahagianya. Maaf lama angkatnya, lagi riuh nih Mbak, di rumah ada, jawabnya polos. Acara apa Din? Arisan? Atau syukurannya Om ya? Bukan Mbak, tunangan Mbak Tika, jawab Adinda terbatah. Gadis itu baru menyadari kekeliruan menjawab pertanyaan Rengganis sebelumnya. Wah, selamat ya. Rengganis belum juga sadar dengan siapa Tika bertunangan. Setelah mengucapkan kalimat itu, barulah otak Rengganis akan memutar memori saat keberangkatan mereka bertugas. Ke Libanon dulu. Dalam fotonya, Tika menuliskan Kapten Biru akan menjadi pendampingnya saat pulang nanti. Seketika pikirannya buyar, wajahnya pucat pasti. Eugene yang menjadi perubahan itu terlihat ikut panik. Ada apa, Aira? Tanyanya bingung. Rengganis tak menjawab. Gadis itu mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya langsung pada Adinda, berharap kabar yang akan didengarnya bukanlah hal yang buruk. Apakah dengan Kapten Biru, Din? Tanyanya pelan. Lama tak ada jawaban dari seberang. Adinda terdiam, seolah bingung memilih kata untuk dapat menjelaskan semuanya pada Rengganis. Iya, Mbak. Hanya itu kata yang mampu meluncur dari bibirnya. Telepon genggam yang baru seminggu lalu dibelinya itu terjatuh dari genggaman tubuh Rengganis, bergetar hebat. Air mata beningnya jatuh terjun bebas dari bola mata menuju pipinya yang mulus. Aira, Eugene menghentikan mobilnya. Biarkan aku begini dulu, pintah Rengganis. Gadis cantik itu menutup wajahnya rapat-rapat dan menangis sejadi-jadinya.
Hatinya terasa kosong, ketakutan yang amat besar tiba-tiba menyergap pikirannya. Tidak, aku tak mau kehilangannya. Rengganis mengusap sisa-sisa air mata yang masih menempel di pipi. Aira, Yujin memastikan keadaan Rengganis sekali lagi. Ayo, kita harus segera sampai di airport. Tekad Rengganis. Dengan langkah gontai, Rengganis menyusuri lantai licin bandara, kemudian memilih tempat duduk yang paling nyaman untuknya sambil menanti check-in. Apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Tanyanya dalam hati. Apa aku memang harus kembali ke Indonesia saat ini? Atau memang harus kurelakan semua demi kebahagiaan Kapten Biru dan Tika? Biarlah aku yang mengalah demi kebahagiaan mereka. Apa harus begitu? Sekilas momen pertemuan mereka terulang kembali di ingatan Rengganis, disusul saat-saat indah ketika mereka menghabiskan waktu bersama. Hal-hal konyol yang pernah mereka lakukan, semua itu tak ingin Rengganis lupakan barang sedikit pun. Aku harus berjuang, aku harus menghentikan rencana pertunangan ini. Rengganis melirik Alroji di tangannya. Sepertinya tak mungkin, bisiknya lagi. Wajahnya kembali datar. Aku butuh 7 jam untuk sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Belum lagi perjalanan menuju rumah Tika. Ya ampun. Rengganis menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya dengan sangat frustasi. Saat Rengganis masih sibuk dengan kekacauan hatinya, pengeras suara nyaring memerintahkan para penumpang tujuan Jakarta untuk segera melakukan check-in. Aku akan lakukan semua untukmu, Kapten. Rengganis membulatkan niat. Tangannya mengepal tiket pesawat kuat-kuat sambil melangkah dengan pasti. Tunggu aku harus bahagia. Senyumnya mengembang, menghias wajahnya yang tampak cantik dengan kacamata lebar warna coklat menutupi kedua matanya yang bengkak setelah menangis jadi-jadinya tadi. Kapten Biru memarkirkan cepat mobil Mas Arga dengan cepat, lalu membuka pintunya, turun, dan menutupi kembali dengan tergesa-gesa. Kaki Kapten Biru yang sudah terbiasa lari membuat tidak mengalami kesulitan melakukannya lagi kali ini. Tangan kanannya menggulung lengan kemeja batik yang dikenakannya tinggi-tinggi hingga mencapai siku. Pak, apa pesawat dari Korea sudah sampai? Tanyanya pada bagian keamanan airport yang ditemuinya di pintu masuk. Ini baru pukul 3.45 Web, Pak. Atau aktual time arrival-nya sekitar 1 jam lagi. Syukurlah, Kapten Biru menarik nafas lega. Terima kasih. Kapten Biru membalikan tubuhnya berniat mencari swalayan terdekat untuk membeli setidaknya air mineral. Perutnya terasa keroncongan. Ia baru menyadari belum semakan apapun hari ini. Ini demi kamu, ucapnya lembut. Senyumnya merekah malu-malu. Meski terasa lapar tapi keinginan untuk menyantap sesuatu tak ada sama sekali dalam otaknya. Pikiran dan fokusnya hanya ada pada Rengganis. Ia benar-benar tak ingin kehilangan kesempatan lagi kali ini. Dengan sebuah botol air mineral di tangan, Kapten Biru melangkah menuju kursi tunggu. Laki-laki tampan itu memilih kursi yang dapat melihat keadaan sekeliling dengan jelas. Ia berniat tak akan bergeming sedikit pun dari tempat duduk itu sebelum muncul. Pak Brata, Bu Brata, Nenek, mata Kapten Biru menatap keluarga kecil Rengganis pun telah tiba di airport untuk menjemput putri cantik mereka. Oh tidak, Kapten Biru menepuk jidat. Ia yakin Bu Brata akan menghalangi usahanya mendapatkan Rengganis kembali. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.